Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Selamat pagi semuanya, anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana keadaan kalian semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah sehat. jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Dengan keadaan seperti ini, kalian juga harus Ya, Pak. tetap menjaga kesehatan, selalu pakai masker. Tapi kalau di rumah seperti itu ya nggak apa-apa. Nanti kalau keluar harus pakai masker. Anak-anakku Siapa? sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, coba dipimpin Mas Mumin untuk berdoa terlebih dahulu teman-temannya. Ayo. Gimana dulu sudah lupa Ya, caranya baik. berdoa? Ya. Sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mumin. Ternyata masih ingat ya, meskipun selama ini kita pembelajarannya itu secara online. Ya, siswa-siswanya Bapak masih ingat gimana cara berdoa dan lain sebagainya. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap? Sudah, Siap. Pak. Ya, pintar. Sebelum kita memulai pelajaran, tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang seperti biasanya kita akan membaca surat pendek, ya. Karena salah satu kegiatan kita untuk literasinya adalah membaca surat pendek juz amma secara rutin. Kalau hari kemarin kita sudah membaca surat Al-Falaq, sekarang surat pendeknya hari ini kita akan membaca surat Anas. Nah, kita baca bersama-sama anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna ini nanti kita juga akan mempelajari rasul-rasul ya, yang menerima kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, coba kita tampilkan terlebih dahulu untuk materi yang akan kita pelajari. Nah, anak-anakku sekalian, coba sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, di sini pelajarannya adalah mengenai Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, karena materi-materi ini adalah materi-materi yang ada di kelas 5. Sebenarnya kalau Asmaul Husna itu sendiri itu banyak anak-anak. Ada 90 berapa? 99. Pinter. Tapi pada kesempatan kali ini yang kita bahas cuma 4 gitu ya. Anak-anakku sekalian, untuk mempelajari materi tentang Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah, sebelumnya kita akan melihat dulu apa sih tujuan pembelajaran Asmaul Husna dan kitab-kitab ini. Nah, bisa kita baca ya di layar kalian masing-masing bahwa dengan pembelajaran Asmaul Husna ini, maka diharapkan peserta didik dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha apa saja itu anak-anak? Mematikan, maha hidup, berdiri sendiri, dan maha esa. Kemudian juga nanti bisa menunjukkan sikap berani, peduli, dan mandiri ya. Teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Al-Asmaul Al-Husna
ya, dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian juga bisa memahami makna dari Asmaul Husna tadi itu, serta memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci. Kemudian juga meyakini adanya kitab-kitab suci itu sebagai implementasi dari rukun apa? Rukun iman. Kemudian juga bisa menunjukkan rasa percaya diri, dan yang terakhir dapat menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci tersebut. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, coba ini ada sebuah tayangan. Tayangan ini nanti silakan anak-anak amati terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap ya selalu mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana materi-materi tersebut adalah materi kelas 5 semester 1. Anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, Bapak akan menggunakan sebuah PowerPoint di mana nanti untuk memudahkan cara belajar kalian. Selanjutnya, kita akan langsung ke materi pembelajarannya. Nah, apa sih Asmaul Husna itu? Jadi di bab ini kita akan membahas pengertian Asmaul Husna, kemudian pengertian kitab-kitab Allah, kemudian contoh dari kitab-kitab Allah itu sendiri, dan contoh dari Asmaul Husna. Baik, untuk yang pertama, kita ke pengertian dari Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian di rumah, Asmaul Husna adalah 99 nama yang baik dan indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Secara bahasa itu sendiri, asma artinya nama, sedangkan husna artinya baik. Nah, kira-kira sampai di sini anak-anak sudah mengerti ya arti dari pengertian Asmaul Husna itu sendiri. Selanjutnya anak-anak, di Asmaul Husna ini, pelajaran kali ini kita membatasi ya hanya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Untuk arti-artinya apa? Nanti bisa kita pelajari di materi selanjutnya. Kemudian untuk pengertian dari kitab-kitab Allah itu sendiri apa? Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi para umatnya. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah pengertian dari Asmaul Husna dan pengertian kitab-kitab Allah. Jadi, kalau bisa kita ulangi lagi anak-anak ya, pengertian Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Ya, sedangkan pengertian dari kitab-kitab Allah adalah kita tuh meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu telah diturunkan kepada Rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita ke materi, yaitu pengertian dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak, Asmaul Husna, Al-Mumit, ya, memiliki arti yang maha mematikan. Apa maksud dari yang maha mematikan? Artinya Allah itu bisa mematikan segala sesuatu di muka bumi ini yang hidup. Karena
pada dasarnya segala sesuatu yang hidup itu pasti pada akhirnya akan mati, anak-anak ya. Kemudian ada Al-Hayyu yang artinya maha hidup. Maha hidup di sini berarti bahwasanya Allah itu sendiri hidup, terus kekal. Dan Allah jika berkehendak ingin menghidupkan sesuatu juga bisa hidup. Implementasi dari Asmaul Husna, Al-Hayyu yang maha hidup itu adalah bahwa Allah itu selalu hidup, selalu ada dan tidak akan mati, ya. Kemudian kita berlanjut ke Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Qayyum, artinya yang maha mandiri. Ya anak-anak ya. Arti dari yang maha mandiri tersebut bahwasanya Allah itu tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Misalnya dalam menentukan sesuatu itu minta bantuan orang lain, minta bantuan makhluk lain, itu tidak, karena Allah itu maha mandiri. Kemudian yang keempat adalah Al-Ahad, artinya yang maha esa. Esa berarti satu. Jadi Allah itu cuma satu. Tidak ada istilah Allah itu jumlahnya 2, jumlahnya 3, itu tidak ada, anak-anak ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, anak-anak ya, ketika kita memaknai Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad? Itu apa implementasi dalam kehidupan? Jadi begini anak-anak ya, kalau misal kita mau mempelajari Al-Mumit, anak-anak ya, implementasi atau penerapan dalam kehidupan itu artinya apa? Bahwa Allah itu bisa kapan saja mematikan yang hidup, termasuk kita yang tinggal di dunia ini. Oleh karenanya, selagi kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus selalu beramal soleh, ya. Yang kedua, pada saat musim-musim pandemi seperti ini anak-anak ya, musim corona seperti ini, maka ketika Allah berkehendak seseorang itu ditakdirkan untuk mati atau meninggal, maka mereka akan meninggal. Tetapi kita sebagai umat manusia harus wajib berusaha atau ikhtiar. Untuk apa? Ikhtiar agar kita juga terhindar dari corona. Tetapi untuk urusan meninggal atau tidak, semuanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus implementasi dari Al-Hayyu yang artinya maha hidup itu apa anak-anak kira-kira? Jadi dalam keseharian kita anak-anak ya, bahwa Allah itu maha hidup itu artinya kalau kita mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus selalu mengingat Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha hidup, kekal, gitu ya. Selanjutnya untuk Al-Qayyum atau maha mandiri, cara kita mengimplementasikan apa? Cara kita menyuri tauladani atau mencontoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kira-kira? Karena Al-Qayyum yang artinya maha mandiri, maka kita juga harus mandiri. Apalagi kita sebagai seorang umat manusia, sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak. Jadi harus mandiri. Misalnya kalau kita makan, ya makan sendiri. Kalau misalnya habis makan, piringnya juga harus dicuci sendiri. Pada saat kita pakai seragam, kita janganlah menyusahkan bapak ibu di rumah, anak-anak ya. Jadi kita ambil seragam itu, kita pakai, termasuk sepatu dan lain sebagainya. Karena itu adalah implementasi agar kita menjadi anak yang mandiri. Kemudian kira-kira apa anak-anak untuk implementasi dari Al-Ahad? Ada yang tahu? Karena Al-Ahad itu Maha Esa, sudah sepatutnya anak-anak ya, kita itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu cuma satu. Gitu anak-anak ya. Kemudian anak-anak, kira-kira anak-anak sudah paham apa belum ini mengenai materi ini? Tadi setelah kita melakukan penjelasan tentang Asmaul Husna beserta artinya, sekarang anak-anak kita lanjut ke materi yang kedua. Apakah itu? Nah, sekarang kita akan membahas tentang
kitab-kitab Allah. Ya, coba kita cek di sini. Anak-anak, kitab-kitab Allah itu jumlahnya ada 4. 1, kitabnya adalah kitab suci Taurat. Nah, ada yang tahu Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, betul. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab suci Injil. Kitab suci Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, yaitu kitabnya umat Islam, anak-anak ya. Kitab kita semuanya diturunkan kepada Nabi siapa? Betul, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, setelah kita mengetahui macam-macam kitab dan nabi yang menerima kitab tersebut, sekarang Bapak akan menjelaskan ciri-ciri dari kitab-kitab yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kira-kira apakah ciri-ciri dari kitab Allah tersebut? Pertama, anak-anak, yaitu kitab Taurat. Tadi masih ingat kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat itu diturunkan dalam bahasa Ibrani dari kata Torah, ya anak-anak ya. Kemudian kitab Taurat ini diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Nah, isi dari Taurat itu sendiri anak-anak yaitu adalah 10 perintah. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya 10 Commandments. Pada zaman dahulu isi dari Taurat itu sendiri salah satunya adalah mengakui keesaan Allah, menghormati orang tua, dilarang berbohong, dan lain-lain sebagainya. Itu tadi ciri dari Taurat, anak-anak. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kalau kitab Zabur kira-kira diturunkan kepada Nabi siapa anak-anak? Masih ingat? Betul, kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur itu maknanya adalah dari kata Zaburo yang artinya menulis. Ya, kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Kanaan. Nah, isi dari Zabur itu sendiri apa? Yang pertama adalah berisi tentang pujian dan nyanyian kepada Allah. Berisi doa, berisi nasihat, dan berisi zikir. Itu anak-anak ya. Kita lanjut ke kitab Allah selanjutnya, yaitu kitab Injil. Nah, anak-anak, kalau kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Betul, kepada Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira anak-anak tahu nggak kalau kitab Injil itu sekarang ini itu sebagai salah satu kitab suci dari yang dijadikan cara hidup dari agama apa? Ya, dari agama Kristen ataupun Katolik, gitu ya. Nah, arti kata Injil itu sendiri adalah kabar yang baik. Nah, kitab Injil ini turun pada abad 1 Masehi. Ingat, kalau tadi Taurat dan Zabur itu sebelum Masehi, kalau Injil itu 1 Masehi. Turunnya itu di kota Yerusalem dalam bahasa Suryani, gitu ya. Kira-kira apa sih isi dari Injil itu anak-anak? Pertama, isinya adalah perintah kembali ke Tauhid. Nah, juga berisi penyempurna dari Taurat. Kemudian ajaran hidup yang sederhana dan dilarang untuk berbuat amal, ya. Kemudian apalagi isinya? Yaitu penjelasan akan pembenaran kitab sebelumnya. Jadi kira-kira kalau ini pembenaran dari kitab sebelumnya, apa sebelum Injil kitab yang diturunkan? Ya, jawabannya adalah Zabur dan Taurat. Anak-anak sekalian, untuk kitab yang terakhir yaitu adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu
artinya adalah bacaan ya, atau yang dibaca. Al-Quran itu sendiri turun pada abad 6 Masehi. Ada yang tahu turunnya di mana? Ya, turunnya adalah di kota Makkah dan Madinah. Untuk ayat-ayat suci Al-Quran yang turun di kota Makkah, maka disebut suratnya surat apa? Surat Makkiyah. Sedangkan yang turunnya di kota Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Betul. Nah, anak-anak, peristiwa turunnya Al-Quran itu sendiri disebut dengan nuzulul Quran. Nah, kira-kira ketika Al-Quran itu turun, apakah turun secara tiba-tiba atau bagaimana anak-anak? Nah, jadi anak-anak, Al-Quran tersebut turun dengan perantara malaikat Jibril. Yang pada saat itu, peristiwa itu terjadi di gua apa, ada yang tahu? Gua Hiro. Nah, pada saat Al-Quran itu turun, usia Nabi sendiri pada saat itu umurnya sudah 40 tahun. Nah, itu ya penjelasan Al-Quran turun. Nah, Al-Quran itu anak-anak turunnya juga secara berangsur-angsur. Jadi tidak langsung turun langsung berupa buku gitu, tidak. Tapi turunnya itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, anak-anak, Al-Quran itu sendiri terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Nah, apakah ciri-ciri utama dari Al-Quran yang membedakan dengan kitab sebelumnya? Ada yang tahu? Anak-anak, bahwa Al-Quran itu sebenarnya adalah penyempurna kitab sebelumnya. Nah, tadi itu adalah beberapa materi tentang ciri-ciri Al-Quran anak-anak ya, yang mana merupakan bagian dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tadi anak-anak juga sudah memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anakku sekalian, sebagai umat muslim, kita harus senantiasa meyakini kitab-kitab tersebut, dan kita juga harus mengimplementasikan arti dari Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini anak-anak ya, tentang materi memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di rumah tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, anak-anak ya. Boleh anak-anak nanti membaca referensi di buku-buku tentang makna Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Nah, di sini ada tayangan tentang pengertian Asmaul Husna, pengertian kitab-kitab Allah. Nah, coba diamati terlebih dahulu. Di situ kalau dibaca ada pengertiannya Asmaul Husna yang tadi sudah saya sampaikan. Setelah diamati, kira-kira di benak anak-anakku sekalian ini ada sebuah gambaran apa? Ada pertanyaan apa kira-kira? Kira-kira ini tentang apa sih anak-anak? Tentang pengertian Asmaul Husna dan juga pengertian kitab-kitab Allah. Pintar. Nah, terus apalagi yang bisa dilihat dari tayangan ini? Itu Pak, pengertian tentang Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran.
Ya, Mas Mukmin tadi menjawab pengertian tentang Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya. Nah, sekarang coba mari kita lanjut ke pelajaran selanjutnya tentang tayangan berikut. Nah, ini. Di situ ada 4 buah nama Asmaul Husna. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Kira-kira Asmaul Husna tersebut itu apa artinya? Al-Mumit yang maha mematikan. Ya, Al-Hayyu yang maha hidup. Hmm, Al-Qayyum yang maha mandiri. ya, Al-Ahad yang maha esa. pinter sekali. Nah, kata-kata Asmaul Husna ya, beserta maknanya tadi itu Al-Mu'mit yaitu yang maha mematikan. Kalau Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, dan Al-Ahad yang maha esa. Sekarang kira-kira kalau Allah yang maha mematikan, berarti itu implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Ada yang tahu kan? Coba kira-kira apa? Kalau Al-Mumit itu kan artinya sendiri yang maha mematikan. Ya, terus? Kalau menurut saya Allah itu berhak atau mempunyai kuasa kayak bisa mencabut nyawa seseorang atau gitu. Untuk pengertian selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak. Ya, betul sekali yang sudah dicontohkan oleh Mas Mukmin tadi, bahwa ketika Allah memiliki arti al-mumit, berarti Allah itu memang benar-benar bisa mematikan kapan saja. Gitu. Kemudian ketika artinya al-hayyu yang maha hidup, berarti Allah itu hidup, kekal. Artinya Allah itu nggak akan mati. Tuh ya. Kalau al-qayyum kira-kira ini apa? Yang maha mandiri. Kalau kita sebagai siswa, contohnya bersikap mandiri bagaimana? Dan bisa menjawab? Gimana? Melakukan sesuatu dengan mandiri kayak sendiri dari contohnya kalau dalam sehari-hari itu kayak mungkin makan sendiri kayak terus berusaha kayak merapikan baju sendiri, merapikan kamar sendiri gitu ya, gitu Pak. ya. Pintar. Ya. Kalau yang Maha Esa, ada yang tahu kira-kira bagaimana? Al-Ahad yang Maha Esa itu berarti kan Allah hanya satu, jadi nggak ada duanya, tiganya gitu. Ya, pintar ya anak sekalian. Jadi tadi itu adalah rangkaian tentang Asmaul Husna, ya, beserta artinya dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kita ke penjelasan tentang, kalau tadi sudah Asmaul Husna, sekarang kita ke kitab-kitab Allah, ya. Sebenarnya nanti untuk pertemuan yang kedua anak-anak ya, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 2 tim. Ya, tim pertama itu nanti tim tentang Asmaul Husna, tim yang kedua tentang tim kitab-kitab Allah. Tapi itu nanti kita jelaskan di pertemuan yang kedua. Selanjutnya anak-anak, di sini ada gambar. Ada berapa gambar itu? 4. 4. Nggak kelihatan, Pak, yang satu. Ya, tidak apa-apa. Jadi yang pertama itu ada gambar warna biru. Gambar apa itu kira-kira? Kitab suci Taurat. Pinter. Kitab suci Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pinter. Kalau kemudian yang gambar kedua kitab apa itu anak-anak? Zabur. Kitab Zabur kepada Nabi siapa kira-kira? Ayo. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga warna merah kitab apa itu? Kitab suci Injil. Nah, kalau kitab suci Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa?
Nabi Nabi Isa Isa alaihissalam. alaihissalam. Nah, saat ini umat agama apa kira-kira yang memegang kitab Injil ini sebagai kitabnya? Ada yang tahu? Kristen. Umat Kristiani dan Katolik ya. Iya, pinter. Dan yang terakhir, pasti semuanya pada tahu, itu kitab apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya, betul sekali. Yang terakhir itu adalah kitab suci Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjut ke ciri-ciri dari masing-masing kitab tersebut, dari kitab-kitab Allah tersebut, coba anak-anak, dari 4 kitab tersebut, manakah kitab yang diturunkan paling terdahulu dan yang paling terakhir? Coba. Yang mana kira-kira? Kitab yang paling terakhir diturunkan yang mana, Wis? Yang terakhir dulu, jangan yang awal. Kitab suci Al-Quran. Al-Quran. Pinter sekali. Nah, sekarang tadi kalau anak-anak sudah bisa melihat sendiri ya, kalau kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian ada kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri kitab yang sudah tadi anak-anak sebutkan. Ciri dari kitab Taurat itu bahasanya adalah bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Ibrani ini artinya apa Taurat itu di situ? Torah, ya kan? Nah, apa Torah itu? Tahu? Ajaran. Torah itu adalah sebentuk bentuk dari gulungan. Nah, jadi itu gulungan. Jadi Taurat itu bentuknya itu gulungan. Kalau dalam Al-Quran itu sendiri kan ada yang namanya istilahnya mushaf atau lembaran-lembaran. Ya. Anak sekalian, Taurat itu turun pada abad 12 sebelum Masehi. Di daerah mana? Israel dan Mesir. Ya, di daerah Israel dan Mesir. Ya. Kemudian isinya tentang 10 perintah. Kalau dalam bahasa Inggris namanya Ten Commandment. Itu tentang keesaan Allah, menghormati orang tua, dan lain-lain. Ya. Kitab kedua cirinya adalah kitab Zabur. Ada yang tahu ciri-ciri kitab Zabur bagaimana? Ciri-cirinya kitabnya berisi pujian dan nyanyian kepada Allah. Terus diturunkan di doa kota mana? Di Kanaan. Pinter. Untuk kitab selanjutnya itu kitab apa? Ada yang tahu? Injil. Ya, Injil. Kira-kira kalau kitab Injil diturunkan di kota mana? Yerusalem. Ya, betul. Dalam bahasa Suryani. Iya, betul, anak-anak. Yuk, coba disebutkan isi dari kitab Injil itu tentang apa? Ada yang tahu? Berisi tentang penyempurnaan Taurat, ajaran hidup sederhana, yang jangan tamak, dan penjelasan akan pembenaran kitab sebelumnya. Iya, betul, pinter. Nah, itu tadi 3 kitab. Sekarang ada kitab terakhir. Saya ingin anak-anak menganalisa kira-kira ciri-ciri dari Al-Quran itu apa saja. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan di kota mana? Di kota Mekah dan Madinah. Nah, itulah anak-anak, ada kadang penyebutan dalam ayat suci Al-Quran itu surat. Kalau surat Al-Quran tersebut diturunkan di kota Mekah, maka disebut surat apa? Makiyah. Ya. Jadi, kalau ada surat di dalam Al-Quran diturunkan di kota Mekah disebut surat Makiyah.
Sedangkan apabila diturunkan di kota Madinah, maka disebut surat apa? Madaniyah. Madaniyah. Pinter, hebat-hebat semuanya ini namanya Pak Guru. Nah, kemudian ciri yang kedua itu, peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut apa? Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Betul sekali, pinter. Itu terjadi di mana? Gua Hiro. Betul. Nah, kira-kira Al-Quran itu apakah turun langsung berupa buku, tiba-tiba jatuh gludek gitu buku, atau gimana? Ada yang tahu? Berangsur-angsur. Iya, pinter, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sedangkan Al-Quran itu sendiri tersusun dari 114 surat, 14 surat, terus berapa 30 juz, dan 6.000. 6.666 ayat. Betul. Dan kesimpulannya bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab sebelumnya. Nah, dari sini anak-anak tadi itu sedikit ya, sekilas kalian sudah mengamati, kemudian kalian juga sudah menanyakan, kemudian kalian juga sudah mengasosiasi. Nah, sekarang Bapak ingin coba anak-anak sekalian ini menyimpulkan. Coba, bentar, ini keluar sendiri anak-anak ya. Coba dari Mas Mukmin terlebih dahulu. Dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira apa yang bisa Mas Mukmin ini sampaikan? Apa kesimpulan apa yang Mas Mukmin dapat dari penjelasan tentang Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah tersebut, Pak? Ya, Mas Mukmin. Yang dapat saya simpulkan itu Asmaul Husna mempunyai arti, yang mana Asmaul artinya nama, sedangkan Husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna itu artinya kumpulan nama-nama yang baik. Asmaul Husna juga terdiri dari 99 ayat, tetapi kebetulan untuk hari ini Bapak hanya menunjukkan 4 ayat yang pengertiannya sudah dijelaskan tadi dan sudah cukup paham. Dan juga itu ada apa pengertiannya? Masih ingat apa itu? Al-Mumit apa? Ya, Al-Mumit artinya Al-Mumit itu artinya maha mematikan. Al-Hayyu artinya maha hidup. Al-Qayyum artinya maha mandiri, dan Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Pinter, itu ya. Sekarang coba saya ingin Mbak Ika untuk menyimpulkan tadi kira-kira penjelasan tentang kitab-kitab Allah tadi itu apa saja itu? Kitab-kitab Allah tadi ada 4, yaitu Taurat, Taurat, Zabur, Injil, dan kitab suci Al-Quran. Ya, terus Rasul penerimanya masih ingat apa belum? Untuk Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Terus untuk Zabur, Nabi Daud alaihissalam. Untuk kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi, pinter semuanya anak sekalian. Jadi untuk pertemuan kita hari ini saya rasa cukup mengenai tentang makna Asmaul Husna ya beserta kitab-kitabnya tadi. Anakku sekalian, untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok dan kita nanti akan melakukan ya kegiatan analisis, yaitu implementasi dari makna Asmaul Husna serta kitab-kitab Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak minta maaf.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita selesai, jangan lupa kita berdoa dulu menutup sebuah majelis. Masih ingat doanya? Sudah lupa ya? Ya enggak apa-apa, karena memang kita online. Coba kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Tahu deh.